Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elga Anatastia. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudulkan DISC untuk memenuhi tugas tes inventory. Apa sih yang disebut dengan DISC itu? Jadi, DISC adalah singkatan dari Dominance, Influence, Steadiness, dan Confluence. Di mana DISC ini adalah merupakan sebuah alat ukur psikometri yang membantu untuk memahami gaya kepribadian seseorang, terutama terkait dengan bagaimana seseorang bersikap, berinteraksi, dan merespons situasi tertentu. Tentunya alat ini tidak dipergunakan untuk menilai benar atau salah seseorang, melainkan untuk menggambarkan kecenderungan perilaku seseorang tersebut. Oke, asal-usul DISC ini adalah DISC ditemukan oleh Dr. William Moulton Marston pada tahun 1928 dalam bukunya yang berjudulkan The Emotion of Normal People. Saat itu, kebanyakan kajian psikologi hanya berfokus pada perilaku yang menyimpang. Tetapi, lainnya dengan Marston justru tertarik pada kepribadian normal sehari-hari seseorang. Inspirasi Marston datang dari teori Carl Juskap yang membagi kepribadian berdasarkan dengan 4 fungsi, yaitu thinking, feeling, sensation, dan intuition. Dan dari situlah Marston menyederhanakan dan mengembangkannya ke dalam 4 tipe utama, yaitu dominant, influence, steadiness, dan confluence. Awal mulanya DISC hanya dipakai untuk militer Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua, misalnya untuk menempatkan prajurit sesuai karakteristik kepribadiannya. Namun, seiring berkembangnya waktu, DISC kemudian dipakai di beberapa bidang, bisa di bidang pendidikan, organisasi, dan perusahaan. Namun saat ini DISC sering digunakan dalam beberapa hal, yaitu rekrutmen atau memilih kandidat yang sesuai dengan posisi, mengembangkan SDM atau melatih komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim, juga coaching dan konseling untuk membantu individu memahami diri dan meningkatkan potensinya. Di sini ada 4 tipe utama kepribadian yang dihasilkan oleh tes DISC. Tiap orang biasanya memiliki campuran, akan tetapi ada yang satu lebih dominan. Yang pertama itu adalah dominan. Biasanya orang-orang yang dominan adalah seseorang yang suka memimpin, cepat bertindak, tegas, meskipun kadang suka keras kepala. Orang-orang yang dominan berani mengambil keputusan, suka berorientasi pada hasil, akan tetapi orang-orang dominan biasanya terlalu agresif dan kurang sabar. Yang kedua adalah influence. Seseorang yang influence adalah seseorang yang biasanya bercirikan seseorang yang supel, senang bergaul, komunikatif, penuh semangat, dan juga humoris. Orang yang influence biasanya mudah dalam membangun relasi, inspirasi, dan penuh energi. Akan tetapi orang yang influence ini biasanya tidak konsisten dan mudah teralihkan. Dan yang ketiga adalah confluence. Seseorang yang confluence biasanya seseorang yang memiliki kedisiplinan, logis, teliti, dan sangat memperhatikan aturan. Seseorang yang confluence adalah seseorang yang detail, teratur, fokus pada kualitas. Akan tetapi orang yang confluence ini biasanya terlalu perfeksionis dan sulit fleksibel. Dan yang terakhir adalah steadiness, di mana steadiness ini adalah orang-orang yang sabar, pendiam, setia, stabil, dan tenang. Seseorang yang steadiness ini biasanya adalah pendengar yang baik, bisa diandalkan, dan konsisten. Seseorang yang steadiness akan tetapi sangat cenderung pasif dan sulit mengambil keputusan yang cepat. Ada banyak sekali fungsi DISC, terutama dalam dunia kerja, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Dengan DISC, kita bisa mengidentifikasikan tipe perilaku di mana kita bisa memahami bagaimana seseorang biasanya bertindak. Kita juga bisa memahami diri sendiri dan juga orang lain.
Kita juga bisa mengatasi konflik dengan mengetahui gaya kepribadian. Kita bisa menyesuaikan cara komunikasi agar tidak menimbulkan pertentangan. Kita juga bisa meningkatkan komunikasi di mana pesan bisa lebih efektif karena kita tahu gaya bicara lawan bicara. Terus kita bisa juga mengembangkan diri di mana kita mengetahui area yang masih lemah untuk diperbaiki. Selanjutnya adalah Q&A yang ingin bertanya. Jadi kesimpulannya adalah DSC adalah alat tes kepribadian yang membagi individu ke dalam 4 tipe utama, yaitu dominan, influence, confluence, dan steadiness. Tes ini bermanfaat untuk memahami diri sendiri, orang lain, serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Yang awalnya digunakan militer, kini DSC banyak dipakai dalam pendidikan, rekrutmen, dan pengembangan SDM. Berikut adalah reference. Dan telah tiba di lembar terakhir. Terima kasih teman-teman.